Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun, bertemu lagi kita hari ini dalam Serambi Podcast. Edisi hari ini Rabu 17 ya. 17 Februari 2021. Hari ini dalam podcast kita sudah hadir di studio Serambi FM. Bang Syahrul Maulidi, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudara Alun, Bang Syahrul Maulidi ini Ketua DPP Inspirasi Keluarga Anti Narkoba atau IKAN Aceh. Jadi tentu ini sudah hadir dari forumnya anti narkoba. Kita akan berbicara peran keluarga dalam memerangi narkoba. Memang dalam narkoba ini sudah menjadi masalah yang cukup masif dan tentu dalam memeranginya membutuhkan peran semua pihak, tetapi keluarga juga menjadi salah satu benteng yang bisa melawan penggunaan narkoba, karena semua itu kan berawal dari keluarga. Sebelum kita lebih jauh bincang-bincang, mungkin kita akan tanya nih update informasi. Selama ini kan Bang Syahrul berkecimpung nih dalam dunia pencegahan lah penggunaan narkoba. Mungkin Bang Syahrul, update terbaru ini seperti apa sih kondisi peredaran dan penggunaan narkoba di Aceh ini di kalangan anak-anak muda? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya coba merefresh sedikit. Tahun 2015 pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Atas dasar laporan dari Kepala BNN bahwa setiap harinya pengguna narkoba di Indonesia itu secara nasional meninggal sekitar 40 orang per hari yang akibat oleh narkotika. Dan jumlah penyalahguna narkotika ketika itu sekitar 4 juta lebih. Orang itu termasuk orang dewasa dan juga remaja. Nah, kemudian ini kan sudah hampir 7 tahun setelah dideklarasikan bahwa Indonesia berada dalam darurat narkoba termasuk Aceh. Artinya sampai tahun 2021 ini pemerintah Indonesia itu belum mencabut pernyataan bahwa Indonesia sudah bebas dari kondisi darurat narkoba. Artinya sekarang termasuk Aceh masih berada dalam kondisi darurat narkoba. Artinya masih berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Nah, kemudian di awal tahun 2021 dan juga menjadi warning buat Aceh sendiri dengan terungkapnya kasus narkotika jenis sabu terutama sebanyak 300 lebih. Ya kan? Sebanyak 300 kilo lebih dan berada di dalam satu perahu nelayan dan tidak diketahui pemiliknya siapa, walaupun sekarang katanya sudah ada indikasi siapa pemiliknya gitu. Ini kan suatu kondisi yang sangat mengerikan khususnya di Aceh di awal tahun 2021. Sekiranya narkoba sabu itu lolos dan tidak berhasil diungkap oleh pihak kepolisian, apa yang akan terjadi gitu kan? Dampaknya terhadap masyarakat Aceh dan juga terutama kepada generasi muda. Nah, kemudian kita melihat sekarang di generasi muda itu sudah ada indikasi para sindikat narkotika ini melibatkan anak-anak remaja, bahkan perempuan, untuk menjadi bagian dari sindikat ataupun jaringan narkotika ini. Nah, ini kenapa kita sampaikan seperti ini. Kita juga bekerja sama dengan beberapa panti rehabilitasi, dan pada saat ini rata-rata panti rehabilitasi ini sedang merehabilitasi anak-anak yang usia produktif yang sedang menjalani rehabilitasi, dan banyak sekali, mulai dari SMP, kemudian SMA, dan sampai dengan tingkat mahasiswa. Kemudian juga ada orang-orang dewasa. Hampir rata-rata tempat rehabilitasi itu merehabilitasi mereka yang usia remaja. Dan saya juga pernah menemukan anak sekolah berpakaian seragam SMP di salah satu wilayah di Aceh. Kemudian kita mendapati ada narkotika jenis sabu di tangan mereka. Ketika saya tanyakan ini berapa harganya paketan kecil, dia bilang 20.000. Ketika itu saya kaget, kok bisa harga sabu satu paket ini 20.000. Nah, mereka katakan bahwa ini adalah sabu subsidi
Nah, artinya kan anak remaja kita ini pun sekarang Dipancing ya. artinya sudah bisa dia maksudnya terorganisir seperti itu gitu kan. Dia menjual narkoba jenis sabu dengan harga 20.000 dan dia bisa mengeluarkan pernyataan bahwa ini adalah sabu subsidi. Nah, saya anggap ini sangat luar biasa nih. Nah, dia dengan pakaian sekolah, ya kan? Dia beredar di sekitar pasar di salah satu dia wilayah. berjualan. Nah, dia sebagai bandar-bandar kecil. Dia sebagai bandar-bandar kecil. Modusnya tentu kita masyarakat, saya rasa sudah tahu. Pertama dikasih dulu, kemudian ya kan dipancing dulu, dititip dulu. Nah, kemudian dia penasaran barang apa ini, kemudian dia disuruh coba, ya kan? Setelah dia menjadi tahapan dia mencoba, kemudian dia menjadi pemakai yang rutin sampai dia menjadi seseorang yang ketergantungan, kecanduan. Ketika dia sudah berada pada posisi yang ketergantungan, dia itu setiap harinya yang dia pikirkan ketika dia bangun tidur, kalau dia tidur, dia bangun, bagaimana caranya dia supaya bisa mendapatkan narkotika ini. Dengan cara apapun dia akan lakukan. Nah, kalau dia berani, dia mencuri ataupun dia melakukan kejahatan-kejahatan sosial lainnya. Paling enggak dia menjadi kurir. Ya kan? Nah, itu dengan modus 4 paket dijual misalnya gitu kan. Kemudian 1 paket itu dia pakai secara gratis. Nah, sampai seperti itu terus menjual itu hanya untuk mendapatkan satu untuk dia. Untuk dia dan selebihnya dia juga dapat keuntungan dari penjualan tersebut. Nah, itu dia untuk memenuhi lifestyle hidup dia dengan dia supaya dia bisa beli handphone yang lebih canggih misalnya gitu kan. Nah, dan ini yang sangat disayangkan. Kemudian saya juga melihat bahwa peran keluarga di dalam penanggulangan narkotika ini sangat penting. Keluarga itu harus mampu membangun interaksi di dalam keluarga sendiri. Artinya harus bisa membangun suatu komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga. Karena keluarga ini merupakan kan salah satu unit terkecil di masyarakat. Dan dia di dalamnya ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada kakak, dan sebagainya. Nah, kalau dalam komunikasi di dalam keluarga ini tidak terbangun dengan baik, dengan harmonis, nah kita jangan berharap nanti anak kita ini bisa tidak terjebak dengan narkoba gitu. Apalagi ketika dia punya masalah, dia tidak berani mengungkapkan kepada orang tuanya ataupun pada anggota lain keluarga lainnya, sehingga dia akan mencari solusi ke siapa dia harus menceritakan permasalahan dia ini. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ketika dia bercerita kepada teman yang benar, oke, alhamdulillah gitu kan. Tapi sekiranya dia bertemu dengan teman yang sudah terlibat dengan narkoba, kemudian dia curhat, dia sharing permasalahan dia, di situ yang sangat riskan. Artinya disitulah kesempatan si teman-teman yang sudah terlanjur menjadi merekrut, mengajak ya kan, mengajak gitu. Dan saya yakin setiap anak-anak ini kalau ketika dia dikasih coba narkoba, apalagi sabu, sifatnya stimulan, dia merangsang, dia membuat kita ketika pertama pakai itu happy, ya kan, kita senang, kita percaya diri yang berlebihan. Nah, ketika dia ada masalah, dia konsumsi narkoba jenis tersebut, itu akan membuat dia seakan-akan permasalahan itu saat itu hilang. Nah, saat itu hilang permasalahannya, gitu. Dan dia merasa nyaman, gitu. Ya kan? Begitu terus selanjutnya. Ketika dia ada masalah, dia lari ke narkoba. Sebentar hilang. Nah, tanpa dia sadari, penggunaan narkotika yang dia lakukan itu hanya sesaat menghilangkan permasalahan dia. Tapi sebenarnya itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa di kemudian hari. Itu yang sangat disayangkan. Dan di sini keluarga, orang tua juga harus mengupdate informasi. Artinya harus punya ilmu pengetahuan tentang bahaya narkoba sendiri. Jangan sampai orang tua di dalam keluarga ada anak yang sudah terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba, orang tua tidak tahu. Ya, itu sering terjadi. Nah, itu yang sangat sering terjadi. Kapan mereka orang tua ini tahu? Ketika anaknya sudah berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Sudah terjadi kriminal di dalam rumah tangga, kemudian sudah pikirannya, sarafnya sudah mulai rusak, ya kan? Sel-sel otaknya juga sudah mulai rusak sehingga dia memiliki perilaku yang aneh-aneh di dalam rumah. Baru di situ orang tua ngeh gitu ya. Orang tua baru perhatian, kenapa nih anak saya? Nah, baru nanti orang tua ketika sudah tua anak terlibat narkoba bingung lagi. Malu, dan ini menjadi suatu aib, tidak berani menyampaikan ataupun mencari informasi apa yang harus saya lakukan. Nah, di sini
keluarga juga harus mencari tahu, dan kami juga dari ikan juga punya PR di sini. Artinya kami harus turun ke masyarakat lebih giat lagi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Apa yang harus masyarakat lakukan dalam penanggulangan pencegahan narkoba ini. Kemudian apa yang harus keluarga lakukan ketika ada anggota keluarga yang sudah terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Dan semua kita yakin anak-anak ini tidak ada yang bercita-cita mau jadi pecandu, nggak ada, ya kan? Karena banyak faktor-faktor lain. Bahkan ketika kami melakukan kegiatan di lembaga pemberdayaan pembinaan khusus anak LPKA, ketika ada anak yang kasus narkoba, sabu pada saat itu, ketika saya tanya, tahu nggak apa dampak dari mereka nggak tahu. Dampak bahaya dari narkoba ini mereka nggak tahu. Yang tahu mereka diajak sama teman, mereka pakai, selanjutnya mereka ketergantungan sehingga menimbulkan reaksi yang negatif di fisik dia gitu. Bahkan di pikirannya. Terlalu dini usia mereka. Terlalu dini. Dan ketika kita konfirmasi dengan keluarga, orang tuanya pun nggak tahu. Orang tuanya tahu ada perubahan perilaku di anaknya. Karena kalau pakai narkoba semacam sabu ini, kadang-kadang perilakunya mengarah ke positif. Ketika dia menjadi pemakai awal, ya kan? Dia menjadi seorang yang sangat percaya diri, dia menjadi orang yang rapi kadang-kadang, walaupun ini sifatnya individual, nggak semua anak-anak seperti itu. Nah, ketika orang tua melihat ada perubahan tidak seperti biasanya dia, walaupun itu mengarah kepada positif, orang tua itu harus ada kecurigaan. Kenapa anak saya ini tiba-tiba kok berubah perilakunya? Nah, dia harus mencari tahu. Orang tua harus mencari tahu kenapa anak saya. Kemudian orang tua juga selain memberikan anak sekolah, kemudian menitip anak di pengajian, ini juga harus dipantau. Artinya kita memberikan kebebasan kepada anak, tapi jangan tanpa dipantau gitu, ya kan? Jangan sampai nanti anak kita diberikan kebebasan, namun dia kebablasan dalam bergaul. Saya punya yayasan Darul Ansar Aceh, kami punya balai pengajian. Saya pernah ada santri 2 orang, dia 1 tahun itu tidak gaji, 1 tahun. Tapi di dalam rumah dia keluar setiap habis maghrib, dia bawa kain sarung, dia bilang sama orang tuanya itu pergi ngaji. Nah, jadi suatu saat ketemulah antara kami dengan orang tuanya di satu tempat secara kebetulan. Kemudian kita tanyakan, nah, kenapa Bu, anak ibu nggak pernah ngaji lagi apa sudah pindah? Maksudnya kalau sudah pindah oke, nggak apa-apa, tapi dilaporkan. Biar dia bilang, oh enggak, anak saya ngaji terus setiap malam. Dia keluar, tapi di tidak pengajian. ada di pengajian. Akhirnya kita cari tahu, ternyata dia waktu itu masih ada zaman 2 tahun yang lalu ya, masih ada warnet itu. Jadi dia main game online rupanya di warnet tersebut. Nah, dari situ kita tahu artinya kan dia syukur dia main game. Kalau sempat dia bergaul dengan yang narkoba, ya kan apa yang terjadi? Akan lebih parah ya. Akan lebih parah. Nah, itu dia, makanya orang tua harus memiliki kepedulian terhadap perubahan perilaku yang terjadi pada anak, kemudian harus tahu kemana si anak pergi. Satu lagi contoh yang kami rehabilitasi waktu itu anak dari salah satu daerah di Aceh Barat, dia SMP, kemudian kita pertemukan dia dengan orang tua, di situ sharing antara keluarga dan anak-anak yang sedang direhabilitasi. Kemudian kita kasih kesempatan pada orang tua untuk menceritakan bagaimana perasaan dia sekarang ketika anaknya sekarang sedang berada dalam rehabilitasi. Menangis orang tuanya, ayahnya ketika itu. Dia bilang dia mencari uang segala macam untuk memenuhi, untuk membahagiakan anaknya. Kemudian di sesi anak kita suruh sampaikan anaknya, ceritakan apa yang kamu rasakan. Apa yang dia katakan? Dia bilang, ayah hanya memberikan saya sekolah. Ayah memberikan saya sepeda motor. Ayah memberikan saya jajan yang cukup. Tapi ayah tidak pernah tahu kemana saya pergi. Ayah tidak pernah tahu apakah betul nggak saya pergi sekolah. Ya seperti itu anak yang sampaikan. Dan itu dalam sesi ini ya. Dan terbuka, ada orang tua yang lain, ada anak-anaknya enggak, anak-anak kita pisah. Kita panggil satu-satu berhadapan dengan orang tuanya supaya orang tua yang lain tahu. Nah, jadi anaknya yang lain tidak mendengarkan. Supaya ada kejujuran di dalam, mereka nggak ngarang-ngarang ataupun mengikuti cerita temannya. Nah, jadi kita bisa Nah, itu disampaikan. Ayah hanya cari uang, hanya kasih uang ke saya, tapi ayah tidak pernah tahu kemana saya pergi. Betul nggak saya pergi ngaji? Nah, ini makanya saya sekarang jadi seperti ini. Katanya. Jadi tidak cukup kita membahagiakan anak itu dengan materi kan. Jadi harus ada perhatian, harus ada perhatian lebih. Justru materi yang cukup itu kadang-kadang bisa jadi bumerang ya. Bisa jadi bumerang, karena kadang-kadang si anak ini punya
alat untuk mendapatkan itu. dengan mudah, Ya. ya kan? Maka dia dengan anak usia SMP dia sudah mampu membeli narkoba jenis sabu. Iya, iya. Nah, kan luar biasa tuh. Nah, sampai dia tidak melakukan pencurian, dia sanggup membeli dengan uang materi yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua. Ya. Kalau anak yang lain dengan usia dia mungkin sudah menjadi bagian dari kurir ataupun menjadi bagian dari bandar ataupun dia mencuri, ya kan? Nah, ini seperti itu. Nah,